Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir bekal libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari bocah 9 tahun di Winongan meninggal usai terlindas truk pasir hingga truk tabrak truk di Tol Gempol Pasuruan karena tewas. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan pada Senin 27 Februari. Pohon hingga tenda darurat pedagang di sejumlah titik roboh. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Samsuladi mengungkapkan sejumlah pohon yang berdiri di jalur Pantura wilayah Kelurahan Blandongan, Kecamatan Mugul Kidul tumbang. Tidak hanya itu, pohon tumbang juga terjadi di 3 titik lainnya, yakni di belakang kantor Pemkot Pasuruan, Pasar Karangketuk, dan di lingkungan Kejobo, Kelurahan Blandongan. Sementara itu, akibat angin kencang, 2 bangunan warung di Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan roboh. Atno, warga sekitar mengatakan bangunan roboh sekitar pukul 2 siang. Satu bangunan atapnya berterbangan, satu lagi seluruh bangunan roboh. Beruntung saat kejadian 2 bangunan warung tersebut kosong. Selain pohon dan bangunan warung, angin kencang juga mengakibatkan tenda darurat tempat pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Karangketuk juga ikut roboh. Kusairi, pedagang setempat menyebut angin berembus sangat kencang pada siang hari. Ia mengaku angin merobohkan 4 tenda darurat pedagang. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris mengatakan setidaknya ada 15 titik di wilayah Kabupaten Pasuruan yang terkena dampak angin kencang pada Senin 27 Februari. Catatan BPBD, angin kencang mengakibatkan setidaknya 12 pohon tumbang. Kemudian 9 bangunan mulai rumah, sekolah hingga warung juga rusak. Selain itu terdapat korban luka sebanyak 2 orang dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Haris menyebut, berdasar analisis kondisi iklim dilakukan BMKG, wilayah Jawa Timur saat ini masih berada pada puncak musim hujan. Dijelaskan kemudian, kondisi dinamika atmosfer di Jawa Timur masih signifikan dan terdapat potensi angin kencang di beberapa wilayah, termasuk kota dan Kabupaten Pasuruan. Bocah 9 tahun di Winongan AF meninggal dunia usai terlindas truk muatan pasir Selasa 28 Februari. AF mengalami luka parah di kepala dan tangan. Kecelakaan ini terjadi di jalan kabupaten antara Krontor dan Winongan, tepatnya di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Diketahui, pengemudi truk pasir berinisial ZA warga Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Lantas Polres Pasuruan, Ibtu Gunafi menceritakan, mulanya truk pasir dengan nomor polisi N9713TI berjalan dari arah selatan ke utara. Dari arah berlawanan datang AF yang sedang mengendarai sepeda. Sesampainya di tempat kejadian, pengemudi sepeda terjatuh ke kiri. Akibatnya AF terlindas ban belakang sebelah kiri. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Grati untuk dilakukan visum et repertum. Pawai mobil hias menyemarakkan hari jadi ke-337 Kota Pasuruan, Rabu 1 Maret. Para pesertanya terdiri dari seluruh kelurahan dan instansi. Hiasan mobil peserta menampilkan wajah Kota Pasuruan dengan segala potensi dan ciri khasnya. Pawai mobil hias berangkat dari Gunung Suropati, kemudian mengelilingi kota, kemudian finish di lokasi yang sama. Peserta terdiri dari 34 kelurahan dan 11 dari instansi BUMN dan BUMD. Iring-iringan dipimpin mobil yang dihias dengan replika payung Madinah, kemudian mobil hias instansi mengusung tema lembaganya masing-masing. Setelahnya, mobil hias kelurahan menampilkan ciri khasnya, baik dari segi seni budaya seperti pencaksilat maupun potensi ekonomi seperti kerajinan, flora, dan kuliner. Selain itu, drum band, barongsai hingga reog juga menyemarakkan pawai. Gusipul menambahkan, pawai mobil hias sekaligus menjadi kampanye Pasuruan resik, tertib, dan bangkit lebih cepat sesuai tema hari jadi. Ia ingin pelan-pelan Kota Pasuruan bebas dari wilayah kumuh. Perjalanan Murohis, 36 tahun, untuk pulang ke rumahnya di Asempapan, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berujung musibah. Ia mengalami kecelakaan saat melintas di jalan tol kilometer 780800 jurusan Pasuruan Gempol atau Gempas, Kecamatan Meji, Kabupaten Pasuruan. Rohis memang menderita luka lecet pada dahi dan memar pada kaki kirinya. Naas dialami rekannya, Muhammad Taufik, 41 tahun, warga Jogbulo, Kabupaten Kudus. Penumpang truk sekaligus kernet itu meninggal dunia setelah luka-luka yang dialaminya. Ia mengalami luka parah di kepala serta pinggul kiri robek. Ia meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi yang diperoleh, kejadian itu bermula saat Rohis dan Taufik hendak mengarah ke Jawa Tengah. Keduanya mengendarai truk Nopol K9647YK dari arah Pasuruan menuju ke Surabaya. Mereka melaju ke barat dengan melintas jalan bebas hambatan Ngempas hingga sampai di Beji. Petaka tak diharapkan itu terjadi. Diduga pengemudi truk Rohis mengantuk. Akibatnya, ia kehilangan konsentrasi. Truk pengangkut ceru itu melaju dengan kecepatan sedang.
Ironisnya, di depan ada truk box Nopol AG8538UG yang melaju searah. Truk box tersebut dikemudikan EDS 41 tahun warga Kediri, Jawa Timur. Tabrakan pun tak terhindarkan. Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Ibtu Gunevi mengatakan peristiwa tersebut berlangsung Kamis 2 Maret sekitar pukul 6.04 pagi. Tabrakan keras itu membuat sopir truk Royce mengalami luka-luka. Ia dilarikan ke RSUD Bangil untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, kernet truk Taufik meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran luka berat yang dialaminya. Gunevi menguraikan masih melakukan pendalaman terkait hal yang memicu kecelakaan tersebut. Namun yang pasti, sopir truk Nopol K9647YK kurang konsentrasi saat mengemudi. Kota Pasuruan menggelar festival mebel dalam rangka mendongkrak penjualan mebel khas Kota Pasuruan di Pasar Mebel Mukir Jumat 3 Maret. Sebanyak 60 pengusaha mebel ambil bagian dalam festival ini. Festival selama 3 hari tersebut digelar untuk pelaku usaha Kota Pasuruan supaya penghasilannya meningkat dan berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat. Festival ini memamerkan dan menjual berbagai jenis mebel, mulai dari kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Gusipul saat membuka festival mengatakan bahwa tugasnya ialah kampanye promosi Kota Pasuruan. Kampanye bagaimana orang mau datang ke Kota Pasuruan dan menciptakan suasana yang nyaman, kondusif sekaligus mengundang banyak orang untuk datang ke Kota Pasuruan agar mau membeli hasil mebel produk Kota Pasuruan. Gusipul juga mengatakan bahwa industri mebel harus memiliki tekad untuk tumbuh dan berkembang kembali. Mebel Kota Pasuruan harus diminati kembali. Gusipul menyebut kondisi pasar saat ini dinamis, persaingan semakin ketat. Syarat untuk menjual barang diantaranya paling dipasarkan berkualitas sesuai dengan kemauan pasar, mudah diakses untuk mendapatkan barang, salah satunya dengan menggunakan media sosial, kemudian harganya juga harus bersaing. Pengusaha mebel harus memulai mau belajar untuk meningkatkan kualitas produknya menyesuaikan kemauan pasar dengan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Belajar kepada pengusaha yang sudah ekspor. Tak hanya mengadakan festival mebel, Pemkot Pasuruan juga mengadakan karnaval untuk memperkenalkan industri mebel Kota Pasuruan sehingga produknya bisa diakses oleh masyarakat luas.